Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Kenalin, nama saya Made. Hari ini saya mencoba untuk mereview Proton Extra Prime. Mobil ini juga punya beberapa hal-hal yang menarik. Jadi nonton aja videonya. Terus salam kenal untuk semua Exorian seluruh Indonesia. Semoga berkenan dengan videonya juga. Buat teman-teman yang mungkin ada masukan atau hal-hal yang mungkin saya salah dalam penyampaian, bisa submit di kolom komentar biar untuk kedepannya bisa improve lebih baik untuk video-video berikutnya. Terima kasih atas waktunya sudah bisa meluangkan untuk nonton video ini. Salam kenal dan stay tune. Oke, jadi sekarang lagi jalan mau nyari tempat buat review mobil Proton Exora Prime 2013. Waktu itu dapat di kilometer 84.000 kalau nggak salah, antara 84 sama 86.000. Dulu tuh kita nggak pernah pakai mobil selain mobil Jepang. Akhirnya karena satu dan lain hal, mobil sebelumnya harus dijual. Jadi kita ambil mobil second. Tapi gimana caranya biar naik kelas? Kita juga pengen gitu ngerasain mobil yang lebih enak lah. Ada captain seatnya, ada pakai turbo juga, cruise control. Captain seat ada 4. Jadi yang harusnya dia 7 seater jadi cuman 6 seater karena kursi tengahnya cuman 2. Mobilnya juga dapat bagus. Oke lah, meskipun perbaikannya kemarin total habis hampir 16 juta lebih, malah 16 juta lebih. Tapi untuk daily use ini mobil enak banget, jadi worth to try. Oke. Di mobil ini tuh digital displaynya itu ada 2, ada odometer, ada tripnya juga. Di sini trip A, trip B, sama odometer. Terus untuk konsumsi bahan bakar dia ada 4. Yang pertama itu real time, ada juga yang average, ini average. Yang ketiga itu adalah, nah yang ini jujur nggak tahu nih. Ini masih dicari tahu ini maksudnya apa, 16, 34 ini nggak ngerti. Kalau ada yang tahu komen di bawah ya. Sama satu lagi itu ini, jadi sisa bensin sampai sisa jarak sampai bensinnya habis tuh kurang lebih 143 km. Kurang lebih kayak gitu. Terus saya sih pribadi suka pakai yang real time. Jadi dia ngingetin terus biar kita nggak suka becek-becek gas, karena mobilnya enak banget buat digas. Terutama kalau udah di atas 60 km itu ringan banget. Oke, terus mobil ini punya posisi tuas tuas lampu sen sama buat wipernya tuh kebalik. Jadi dia kayak mobil Eropa. Jadi untuk lampu sennya tuh ada di kiri, untuk wipernya ada di sebelah kanan. Adaptasinya juga lumayan karena ya teman-teman yang biasa pakai mobil Jepang merubah kebiasaan buat pindah dari lampu sen kanan ke kiri. Untuk pengoperasian cruise control di Proton Exora ini, dia bisa diaktifkan mulai dari 40 km per jam dan seterusnya. Jadi kalau udah di atas 40 km per jam, itu cruise controlnya bisa aktif. Cara pengoperasiannya itu tombolnya tuh on off, ini diklik untuk mengaktifkan. Nah, itu sudah aktif. Nah, pada saat speedometernya menunjukkan angka 40 km atau lebih, kita tekan tuasnya ke bawah, kan, maka cruise controlnya aktif. Udah, kakinya nyantai deh, nyantai, terus tinggal nikmatin jalan. Cuman ya kalau jalannya rame kayak gini sih on off ya kayak ada yang nyebrang gini lah. Cara mematikannya juga bisa injek rem, bisa juga di offin aja. Ini efektif sih kalau di tol ya. Kayak misalnya saya pergi dari Surabaya ke Jember, itu kan lewat tol kurang lebih 1 jam tuh ke Probolinggo. Nah itu selalu pakai cruise control, itu aman kok. Untuk opsi lampu sennya, mungkin buat beberapa teman-teman itu biasa aja, tapi saya seneng kalau lampu sen tuh nggak usah operasikan sepenuhnya kayak gini. Ada waktu pas kita
cuman pengen dia nyala sebentar aja gitu. Sesuatu lah di depan kita, dan kita juga pengen nge-sharein di belakang kalau sebagai indikasi buat teman-teman yang pengemudi di belakang biar lebih hati-hati. Jadi dia bisa diangkat ke atas sedikit, nah dia akan menyala sebanyak 3 kali. Jadi ini lumayan bantu, jadi kita nggak usah repot-repot buat mengoperasikan sepenuhnya lah si tuas. Jadi ini dia Exora Prime Turbo. Tampilan depannya kayak gini. Dia warnanya basicnya hitam, terus ada grillnya, terus ada logo Proton, ada fog lamp. Dia udah dilengkapi juga sama body kit. Cuman yang menarik di sinilah penggunaan fog lamp. Fog lampnya itu kalau dia lampunya hidup di awal, terus fog lampnya kita hidupin, matiin, kita matiin lagi semua lampu, terus kita hidupin lagi, fog lampnya nggak otomatis nyala, dia harus kita operasikan secara manual. Terus kalau dari samping, orang ngiranya tuh awal-awal kalau ngeliat Exora ini tuh kayak Grandis, kayak Stream, karena ya kurang lebih mirip-mirip sih. Untuk kaki-kakinya, velgnya sendiri tuh udah ring 16, profil bannya tuh 205 55 ring 16. Untuk bagian belakang juga sama, tangki bensin ada di sebelah kanan. Lampu belakang Exora tuh dia emang bawaannya modelnya tuh bening gini, cuman dia agak di smoke, jadi kelihatannya hitam. Untuk brake lampnya sudah LED, tapi lampu mundur sama lampu sennya tuh masih yang biasa, belum LED. Ini ada 2 lampu sennya, 2 bohlam, jadi kiri kanan ada 2 bohlam. Mobilnya juga dilengkapi sensor mundur sama kamera mundur di belakang. Terus karena dia udah versi yang paling tinggi, jadi depan, samping, belakang, sama ada spoiler tambahan. Jadi body kitnya lengkap, untuk samping kirinya kurang lebih sama. Oke, kita coba masuk ke bagian mesin dulu. Oke, kita cek bagian mesinnya. Oke, Exora Prime, ini dia mesin. Jadi dia 1600 cc, 4 silinder, turbo. Proton ini juga dilengkapi sama transmisi matic tipe CVT. Dan menariknya mobil ini tuh sudah ada matic cooler. Jadi di sini ada buat intake turbo. Ini turbonya nggak gede banget, tapi lumayan untuk naikin tambahan tenaga ya, karena mobilnya berat. Oh iya, mobilnya juga ini kurang lebih bobotnya itu 2 ton. Kalau bagian mesin sih kurang lebih gitu aja. Kita lanjut ke interior. Oke, kalau interiornya kurang lebih seperti ini. Di bagian depan sudah ada tulisan Exora Prime. Sebelah sana juga Exora Prime. Captain seat. Jadi sudah ada armrest. Ini nyaman banget. Oke, terus untuk bagian kokpitnya double airbag depan. Terus ada jam digitalnya di sini. Ada 1, 2, 3, 4 blower AC. Terus dia ada banyak tempat penyimpanan. Satu di sini ini buat e-tol atau semacamnya. Terus di sini ada 1 kompartemen atas, 1 kompartemen bawah. Pelan-pelan. Terus di sini juga ada gantungan. Nah, ini nggak tahu bisa gantungin apa nih. Kalau lagi jalan beli ketoprak, gua gantungin sini aja daripada naruh di belakang ya kan. Nah, ini kalau ini Androidnya udah ganti ya. Aslinya tuh single DIN, terus ini ganti yang 9 inch kalau nggak salah. Terus di sini ada fog lamp, lampu hazard. Terus ada juga penghangat kaca bagian depan. Terus di sini ada 3 konsol untuk pengaturan AC. Levelnya ada 4. Terus ini untuk saluran angin dari luar ke dalam, bisa kita tutup. Ini untuk pengaktifan AC. Di tipe Prime ini untuk beberapa konsolnya sudah menggunakan wood panel, seperti di blower AC, kisi-kisinya sebelah sini. Di sini juga sudah pakai wood panel. Harusnya sih yang di single D-nya juga ada, cuman ini karena ganti ya. Di sini juga bagus sih. Terus di sini ada
tombol-tombol dari pintu pengoperasian driver, konsol untuk pengaturan spion mulai dari kanan kiri, ini untuk mengarahkan spionnya, pengaturannya, dan ini untuk melipat spionnya. Untuk tombol di bagian selain sopir itu semua manual, tapi untuk sopir dia auto naik atau turun. Ini untuk lock dan unlock, sama nih pengoperasian power window, biar bisa dipakai atau enggak. Sini ada lampu, ada lampu utama sama lampu baca. Oke. Terus lanjut ke bagian tengah. Nah, kalau kursi bagian tengah ini yang ngebedain dari Exora di beberapa tipenya. Untuk yang Prime terutama, Prime ini yang paling tinggi, jadi dia di bagian tengah tuh udah captain seat, 2 kursi. Nah, jadi bangkunya juga lumayan gede, ini juga nyaman banget ya. Jadi kalau kita lihat jarak kakinya tuh cukup lah. Saya tingginya 182 cm. Ini masih nyaman banget, dan kursi depan ini masih bisa dimajuin. Untuk Prime itu sudah ada TV di sini juga bisa kita masukin sendiri headsetnya, atau kalian bawa flash disk yang ada filmnya sendiri. Terus di sini juga ada. Kalau yang Bolt tipe turbonya tapi yang di bawah ini tuh bedanya tuh ya di kursinya tuh nggak captain seat, dia yang satu row gitu, yang bisa buat bertiga, sama TV-nya tuh nggak di sini ada di sini. Jadi komen aja kalau salah ya, maaf ya. AC-nya tuh ada di kisi-kisi bagian atas, jadi dia AC tuh ada di depan, di bagian dashboard depan, di atas, di tengah tuh bagian atas kanan, bagian atas kiri, sama yang belakang juga gitu. Oke, kalau kursi belakang kita lihat sambil jalan aja. Sini ada dongkrak, ban serep ada di bawah. Di bagian kursi belakang itu dilengkapi sama soket. Jadi kalau penumpang belakang pengen ngecas handphone juga bisa, cuman dia harus ada tambahannya di sini. Untuk yang kursi belakang tuh cara ngebukanya tinggal ditarik kayak gini. Nah, jadi deh. Dia juga ada headrestnya. Nah, terus kalau kita lihat dari bagian depan itu kurang lebih kayak gini. Jadi kursinya lumayan gede. Apakah sempit? Kalau untuk yang tingginya kayak saya sih enggak, fine aja. Mobilnya panjang banget, mobilnya lebar banget. Jadi ini masih nyaman banget. Dia juga ada seat beltnya. Di setiap kursi dilengkapi seat belt. Terus di sini ada juga tempat botol, mungkin kompartemen untuk menyimpan beberapa barang-barang yang dibawa sama penumpang. Oke. Ini juga yang soket tadi. Oh iya, sama di bagian belakang sini juga dia membantu kita kalau mungkin perjalanan malam ya. Ya, ini kalau ditutup tinggal tarik terus. Kalau perjalanan malam tuh asiknya, misalnya kita nyampe tempat tujuan kita tuh udah gelap. Jadi lampu di bagian bagasi buat misalnya di sini ada barang, itu ngebantu banget buat nerangin si area bagasinya. Terutama kalau garasinya gelap atau memang nggak ada lampu. Udah sih, itu aja ya. Kurang lebih mobilnya kayak gini. Ini buat jalan jauh nyaman banget. Insya Allah sih kalau ada rezeki pengen nyoba bawa ke Jakarta biar ngerasain lewat tol Trans Jawa. Mobilnya juga ini bisa dibilang sekelasnya Innova yang tipe V, tapi mobilnya itu lebih ceper dikit. Dan seperti yang dibilang tadi, kalau profil bannya tuh lebih kecil, jadinya tuh kelihatan lebih rendah gitu mobilnya. Asik ya, mobilnya ganteng. Untuk konsumsi BBM mobil ini juga untuk dalam kota tergolong boros. 19
110, malah kadang 108 juga. Tapi optimal pada saat penggunaan jarak jauh. Jadi untuk dalam kota memang kalau mobilnya dibawa dalam kota dalam keadaan pelan dan dalam waktu yang cukup lama, dia konsumsi bahan bakarnya cukup tinggi. Tapi kalau untuk jarak jauh, kemarin saya coba itu dari Surabaya ke Jember, itu di tol maintain 90 pakai cruise control. Terus untuk karena tolnya cuma sampai Probolinggo, jadi dari Probolinggo keluar Lecce sampai ke Jember via Lumajang itu maksimum 80 maksimum. Itu pun ada nyelip-nyelipnya. Itu konsumsi BBM-nya finish di Jember 1:12. Itu lumayan irit dan tenaganya luar biasa. Terutama untuk mobil ini kan ada turbonya. Jadi misalnya dia dari lagi macet-macetan gini, terus kita mau nyalip, jadi agak nginjek gasnya agak dalam, itu siulan turbonya merdu banget. Nah itu sih, tapi ya siulan turbonya juga semerdu tarikan bensinnya. Jarak jauh nih mobil nyaman banget. Oke lah. Oke, baru aja nyampe rumah. Jadi terima kasih udah nonton videonya. Semoga berkenan. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.